Ah, itu udah. Sudah Tunggu bisa kita mulai, Bu. dulu, apa baik kita buat kayak orang itu ya, muka kita semua bisa taruh di situ. Coba ya, lihat kami ya, bentar. Apa yang terjadi pada layar Bapak Ibu sekarang? Sudah, Cocok Bu. kayak gini? Boleh kayak gini? Tanya dulu. Kayak Nah, Bu. gini kah layar? Nggak ada berubah ya di layar Bapak Ibu ya? Putri yang gede. Ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Kami dari kelompok 10 akan menampilkan sebuah role playing dengan peran di mana saya Muhammad Nur berperan sebagai kepala sekolah Ingin Jaya, Ibu Megawati berperan sebagai dosen pendamping lapangan, kemudian Ibu Putri Maulina berperan sebagai guru pamong, kemudian Ibu Reni Adilandari berperan sebagai calon guru. Mari sama-sama kita lihat dan semoga penampilan kami dapat memberikan gambaran nyata tentang pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan PPG di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Reni, Bu Putri, dan Pak Muhammad Nur. Hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran terbimbing yang akan dilaksanakan oleh Bu Reni sebagai calon guru. Baiklah, sebelum Bu Reni mempraktekkan skill pembelajarannya di kelas, silakan Pak M. Nur untuk memaparkan profil Bu Reni selaku kepala sekolah tempat Bu Reni bertugas. Baik, terima kasih Ibu eh, Sil- Megawati. Baik, Ibu-ibu hebat semua, selamat datang. Saya ucapkan di SMP Negeri Ingin Jaya, di mana tempat Ibu Reni Adiandari dalam minggu ini melaksanakan eh, praktek lapangan mengajar di sekolah kami. Tentu saya sangat mendukung kegiatan ini. Tentu saya harapkan berjalan dengan lancar. Di mana yang saya amati dalam keseharian Ibu Reni Adilandari ini merupakan guru yang sangat humoris, kemudian sangat mau diajak bekerja sama. Alhamdulillah sangat banyak membantu sekolah. Mungkin dari itu yang bisa dapat saya sampaikan, Ibu Megawati. Saya akan terus memantau dan mendampingi ibu-ibu. Terima kasih Pak M. Nur. Ya. Iya, Sama-sama, terima Bu. kasih Pak M. Nur atas paparannya. Baik, hari ini Bu Reni akan mempraktikkan pembelajaran di kelas dengan materi konflik keberagaman SARA di Indonesia. Apakah Bu Reni telah menyiapkan perangkat pembelajaran, modul ajar, dan media pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran dan tercapainya profil lulusan seperti yang diharapkan, yaitu kewarganegaraan, berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi? Baik Ibu, Alhamdulillah untuk modul dan medianya sudah Reni siapkan sesuai dengan arahan dan bimbingan sebelumnya Ibu. Insya Allah sudah siap untuk praktik pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Reni. Jangan lupa kita telah menerapkan kurikulum nasional. Berarti Bu Reni harus melaksanakan pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu dengan menerapkan prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Selanjutnya, jangan lupa juga Bu Reni, yaitu pengalaman belajar siswa yang diawali dengan langkah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Selanjutnya, di kegiatan awal pembelajaran itu Ibu Reni jangan lupa senyum, sapa, dan salam. Baiklah, langkah-langkah pembelajaran itu ada 3 tahap, Bu Reni, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya, pembelajaran ini dilakukan sebanyak 2 jam pelajaran ya. Eh, Baiklah, silakan Bu Reni
mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau masih ada yang membingungkan? Silakan Bu Reni. Baik Ibu, untuk sejauh ini Reni rasa sudah cukup jelas Bu arahannya. Insya Allah sudah bisa untuk tampil Ibu. Insya Allah. Terima kasih. Oke, berhubung pertanyaan sudah tidak ada lagi, silakan Bu Reni menampilkan praktik belajarnya di kelas. Semangat ya. Baik Ibu. Ya, ini ya Bapak Ibu semuanya. Baik, Reni mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Iya, cukup pre-memory Ibu. Oke, terima kasih Bu Reni. Silakan Bu Putri selaku guru Pamong untuk merefleksi pembelajaran kelas yang telah dilaksanakan sama Ibu Reni. Silakan Putri. Iya, terima kasih Ibu Mega. Alhamdulillah, tadi pembelajaran Ibu Reni telah dilaksanakan dengan baik, Ibu. Sudah berjalan dengan cukup lancar. Tapi sebelum kita mulai refleksi pada hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Reni untuk bisa melakukan refleksi mandiri terlebih dahulu terkait apa saja hal yang sudah dilaksanakan, lalu apa saja yang menurut Ibu belum dilaksanakan atau kurang optimal. Silakan Ibu Reni bisa menyampaikan terlebih dahulu, nanti kami bisa memberikan evaluasi selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin di sini Reni akan menyampaikan hasil refleksi Reni terkait praktik pembelajaran yang baru saja dilakukan. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan tadi, bahwasanya Reni sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sinta yang ada di dalam modul ajar Ibu. Namun tidak terlepas dari kekurangan Ibu ya. Jadi ada beberapa kendala yang Reni alami tadi. Yang pertama, Reni merasa Reni belum bisa mengontrol suasana pembelajaran Ibu, sehingga tadi pembelajarannya itu yang awalnya membahagiakan, menyenangkan, namun berjalan tidak sesuai dengan kondisi awal gitu Bu. Kemudian siswa terlihat pasif dan kemudian ada juga yang mulai tidak fokus lagi. Dan yang kedua terkait dengan manajemen waktu Ibu. Jadi tadi sepertinya Reni terlalu banyak menyampaikan materi Bu. Jadi kegiatan-kegiatan lainnya itu kurang maksimal seperti kegiatan refleksi. Padahal itu sangat penting menurut Reni karena di situ ada kegiatan regulasi diri yang bisa membangun semangat dan juga cara mereka untuk belajar ke depan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja Ibu dari hasil refleksi Reni. Mohon sekiranya diberikan tanggapan, saran, dan masukan supaya nanti pembelajaran Reni nanti bisa lebih baik lagi. Oke Bu, cukup. Ya, terima kasih atas refleksi yang sudah dilakukan oleh Bu Reni. Ya, beberapa poin memang sesuai dengan catatan saya, Ibu Reni. Bagus sekali bisa merefleksi mandiri dengan tepat. Untuk kelas tadi sebenarnya yang saya lihat sudah dikondisikan dengan cukup baik pada awalnya ya Bu. Ibu juga sempat melaksanakan kesepakatan kelas, ada juga penerapan disiplin positif. Adapun catatan yang saya ingin tegaskan mengenai, ya betul sekali tadi mengenai manajemen waktu. Memang tadi terlihat bahwa materinya terlalu banyak, Ibu, sehingga kegiatannya terlalu padat, terlihat seperti kurang waktunya, sehingga pembelajaran kurang maksimal. Mungkin itu solusi dari saya, Ibu bisa fokus kepada materi esensialnya saja, sehingga bisa lebih bermakna pembelajaran yang berlangsung. Lalu ada lagi poin berikutnya mengenai kesepakatan kelas, sebaik dibuat dengan murid, Ibu. Kesepakatan kelas itu harus dua arah. Lalu poin yang terakhir yang saya ingin berikan mengenai penggunaan kata-kata yang positif. Ibu boleh kita kurangi atau bahkan hindari mengenai kata-kata negatif seperti kata jangan, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Bu Mega. Ada yang ingin Bu tambahkan? Terima kasih Bu Putri. Alhamdulillah, kegiatan praktik pembelajaran yang dilakukan sama Bu Reni sudah luar biasa, sudah sangat baik. Sesuai dengan pengamatan saya selaku DPL di sini,
yaitu Bu Reni telah menerapkan pembelajaran mendalam, yaitu telah melaksanakan prinsip pembelajaran, pengalaman belajar siswa, sehingga kelihatannya siswanya sangat interaktif, sehingga di sini kelihatannya siswa dapat berpikir secara kritis, kemudian siswanya sudah mampu berkolaborasi dan berkomunikasi, sehingga kelihatan di sini siswa tidak hanya sekedar menghafal materi atau teks, tetapi di sini peserta didik sudah dapat menganalisis komplit keberagaman SARA serta upaya penyelesaian dengan baik dan benar. Demikian Bu Putri yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Bu Reni sedikit lagi, yaitu tentang yaitu kemampuan mengontrol suasana kelas yang di sepanjang pembelajaran itu masih kurang baik. Berarti solusinya adalah Bu Reni dapat melaksanakan ice breaking bisa berulang-ulang kali sesuai dengan kondisi pembelajaran. Artinya, ketika di awal pembelajaran anak sudah fokus, mungkin di tengah nanti sudah buyar, Bu Reni dapat melaksanakan kembali ice breaking. Mungkin bisa juga akan diterapkan kembali di penutup. Jadi bisa dilakukan lebih dari satu kali. Oke, demikian Bu Putri yang dapat saya sampaikan. Refleksi juga dari saya sekaligus solusi yang dapat saya berikan. Ya, terima kasih Bu Mega atas tambahan yang baik sekali, masukannya yang sangat membangun. Oke, untuk kali ini saya berikan kesempatan kepada Ibu Reni untuk bisa memaparkan hasil kesimpulan pada kegiatan refleksi hari ini. Apa saja yang sudah Ibu Reni peroleh, lalu apa saja yang perlu diperbaiki, dan apa saja yang perlu dipertahankan. Silakan Ibu Reni. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Jadi berdasarkan dari hasil diskusi, evaluasi, dan refleksi kita bersama, ada beberapa poin yang menjadi catatan Reni. Yang pertama, Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran, Reni sudah menerapkan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam, namun walaupun tadi ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Nah, oleh sebab itu, ke depannya nanti Reni akan berupaya untuk meningkatkan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan efisiensi waktu pembelajaran dengan fokus pada materi esensial. Yang kedua, Reni akan menggunakan kata-kata yang positif dan menghindari kata-kata yang negatif. Berikutnya juga Reni akan menggunakan pendekatan dua arah dalam menentukan kesepakatan kelas supaya siswa akan lebih terasa apa gue ya terlibat dan juga dihargai. Dan terakhir juga Reni akan mengupayakan pemanfaatan ice breaking jika diperlukan di kegiatan tidak hanya di awal tetapi juga di tengah dan juga di akhir untuk memastikan agar pembelajaran tetap kondusif juga suasana pembelajaran tetap berjalan konsisten. Mungkin itu saja Ibu dari kesimpulan yang bisa Reni sampaikan. Sebelumnya Reni mengucapkan terima kasih banyak atas masukan, saran, kritik dan baik dari Ibu Putri maupun Ibu Mega. Ya, Reni berharap agar jangan bosan-bosan ya Ibu untuk selalu membimbing Reni, mengarahkan Reni supaya nanti Reni Ya, bisa menjadi guru yang profesional. Jadi harapan Reni ke depannya. Terima kasih Ibu, terima kasih juga Pak Nur. ya sama-sama Bu Oke, Mega. sama-sama. Yang penting semangat terus. Semangat Ya, Bapak. terus ya Bu ya. Ya, ya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya di siklus 2, 3, dan seterusnya, Bu Reni dapat menyiapkan perencanaan yang baik, sehingga pada saat implementasi pembelajaran di kelas nanti akan berlangsung dengan efektif dan efisien. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Saya kembalikan kepada Guru Pamong, Bu Putri Maulina, silakan. Iya, terima kasih Bu Mega. Tepat sekali seperti yang dikatakan oleh Bu Mega, tetap semangat. Karena Bu Reni jangan takut, saya dengan Ibu Mega akan selalu mendampingi Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna, semua hanyalah insan yang belajar untuk selalu berubah menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Kami akan selalu mendampingi Ibu. Ya, mungkin untuk kegiatan refleksi pada hari ini cukup sekian. Terima kasih kepada Bu Mega yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, mendampingi Ibu Reni pada proses hari ini juga. Terima kasih juga kepada Ibu Reni yang telah menyajikan pembelajaran dengan baik pada siang hari ini. Semoga kita bisa menjadi lebih baik di pertemuan berikutnya.
Baik, Ya. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu semuanya. Ayo kita sama-sama. Terima Terima kasih. kasih Ah, Terima atas kasih. kolaborasinya. ah, Semangat, Semangat. Semangat pagi. Jangan Guys, 4 suka-suka semangat menit. semuanya. ya. Jangan suka-suka ke SMP Gak Ingin apa-apa. Jaya lagi. Itu kan dah dipotong-potong juga, Bu Putri.